Bab ke-1, ketabahan menghadapi kesusahan dan cobaan demi agama. Kita bukan saja dapat menahan kesusahan dan penderitaan sebagaimana penderitaan baginda Rasulullah SAW dan para sahabat beliau dalam menyebarkan agama ini, bahkan keinginan untuk melakukannya pun sudah merupakan hal yang sulit bagi kita. Kisah kehidupan mereka telah banyak ditulis dalam kitab tarikh sejarah, namun jangankan untuk mengamalkannya, untuk mengetahuinya pun kita tidak sanggup bersusah payah. Dalam bab ini kita akan diceritakan beberapa kisah mereka sebagai contoh. Kisah-kisah tersebut akan diawali dengan kisah baginda Rasulullah SAW sendiri, karena dengan menceritakan kisah beliau akan mendatangkan keberkahan. Satu, kisah perjalanan baginda Rasulullah SAW ke Taif. Selama 9 tahun sejak masa kerasulan, baginda Nabi Muhammad SAW telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Namun kebanyakan orang Mekah selalu menyakiti, memperolok dan berbuat semena-mena terhadap baginda Nabi SAW dan para sahabat, kecuali sekelompok kecil orang-orang yang sudah masuk Islam, dan beberapa orang selalu membantu beliau walaupun belum masuk Islam. Paman baginda Nabi SAW, Abu Talib, termasuk orang yang baik hatinya. Meskipun beliau belum masuk Islam, dia selalu membantu baginda Nabi SAW dalam segala bentuk. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Talib meninggal dunia, kaum kafir mendapat kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin secara berleluasa. Baginda Rasulullah SAW pun pergi ke Taif yang didiami kabilah Sakif yang berjumlah besar, dengan harapan apabila kabilah tersebut masuk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari berbagai penderitaan. Taif akan menjadi posisi penyebaran agama. Setibanya di Taif, baginda Nabi SAW langsung menemui 3 orang yang ditokohkan. Beliau berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah SWT dan agar mereka mau membantu baginda Rasulullah SAW. Tetapi mereka bukannya menerima atau paling tidak berlaku sopan kepada tamu yang baru datang, sebagaimana bangsa Arab yang terkenal dengan memuliakan tamu. Bahkan mereka tanpa basa-basi menyambut beliau dengan sikap dan akhlak yang sangat buruk. Bahkan mereka pun tidak rela baginda Rasulullah SAW tinggal di situ. Padahal orang-orang yang dianggap sebagai tokoh seharusnya berbicara dengan sopan dan mulia. Salah seorang di antara mereka berkata, "Oh, kamu orang diutus oleh Allah sebagai nabi." Yang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan selain kamu untuk diutus sebagai rasul?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau bicara dengan kamu. Sebab itu jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku akan menolakmu. Tentu aku tidak akan lepas dari musibah. Jika kamu pembohong, maka ia